Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Sari dengan NIM 200405 Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Bid'ah dan Sunnah dalam Pandangan Muhammadiyah. Tujuan dari presentasi hari ini adalah untuk memenuhi asesmen tentang semester saya dalam mata kuliah Ilmu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Langsung saja saya jelaskan sedikit tentang bid'ah. Bid'ah secara bahasa berasal dari akar kata dalam bahasa Arab, yaitu bada'a, yang artinya mengadakan atau membuat sesuatu yang baru. Adapun dalam istilah syara, pengertian bid'ah ialah cara baru dalam perkara agama yang diserupakan syariat yang dikerjakan orang dengan maksud berlebihan dalam beribadah serta mengharap pahala tanpa adanya dalil dalam syara atau contoh dari Rasulullah SAW. Memahami istilah di atas bahwa bid'ah dibatasi dalam hal agama, akidah, dan ibadah. Kata bid'ah terdapat dalam hadis Nabi SAW, antara lain hadis riwayat Muslim, Sahih, hadis nomor 867, yang berarti dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan, ia berkata bahwasannya apabila Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, maka kedua matanya memerah, suaranya lantang, dan semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando pada bala tentaranya. Beliau bersabda, "Hendaklah kalian selalu waspada di waktu pagi dan petang. Aku diutus, sementara aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari, yakni jari telunjuk dan jari tengah." Beliau melanjutkan bersabda, "Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruknya perkara adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang macam-macam bid'ah. Perbedaan pendapat ini dilatar belakangi oleh perbedaan pijakan dasar. Adanya yang mendasarkan kepada aspek yuridis atau syarak, dan ada yang mendasarkan kepada aspek bahasa menurut Asy-Syatibi dalam kitab Al-Qisam Juz 1 halaman 34. Bid'ah itu hanya ada dalam bidang agama yang sengaja dibuat menyerupai syariat dengan tujuan mengekspresikannya dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan secara berlebihan, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berhubungan dengan adat adalah satu cara dalam agama yang diada-adakan orang dengan tujuan bahwa adat itu dipandang menyerupai syariat. Pandangan Asy-Syatibi ini didasarkan di hadis di atas. Asy-Syatibi juga mendasarkan pandangannya kepada hadis Al-Bukhari nomor 5063 dari Anas bin Malik. Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abtawil bahwasannya ia mendengar Anas bin Malik berkata, kemudian datanglah Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka bukan termasuk golonganku." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5063. Dari hadis tersebut, Asy-Syatibi menyimpulkan antara lain, orang yang melakukan sesuatu dalam urusan agama tanpa berlandaskan sunnah, maka jelas dirinya telah berbuat bid'ah. Sementara itu, pendapat lain misal Asy-Syafi'i membagi bid'ah kepada bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Dipandang terpuji jika sesuatu yang baru itu tidak bertentangan dengan Al-Quran atau As-Sunnah dan asar sahabat atau ijma' sahabat. Jika sebaliknya akan dipandang sebagai bid'ah sayyiyah atau tercela. Keterangan ini dirujuk dari kitab Al-Bid'ah Al-Hauliyah bab bid'ah fi istilah Juz 1 halaman 20 karya Abdullah bin Abdul Aziz bin Ahmad Al-Tuwaijiri. Kemudian bisa juga dilihat dalam kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nu'aim Juz 9 halaman 113 dan Fathul Bari Juz 13 halaman 253 karya Ibnu Hajar. Dalam kaitan ini, menurut Muhammadiyah, bid'ah itu hanya ada dalam masalah akidah dan ibadah madlah. Namun dalam masalah muamalah, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat dan dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan, walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, maka hal tersebut bukanlah suatu perbuatan bid'ah. Muhammadiyah termasuk ke dalam ahli sunnah wal jamaah, tetapi memang tidak dikatakan secara tegas karena saudara kita yaitu Nahdlatul Ulama sudah mempopulerkannya.
Ahlussunnah wal Jamaah pun terbagi menjadi setidaknya ada 3 cabang, yakni Asy'ariyah, Salafiyah, dan Al-Maturidi. Dari ketiga cabang itu, Muhammadiyah lebih mendekati kepada Salafiyah. Ahlussunnah wal Jamaah dipandang oleh Muhammadiyah sebagai istilah yang berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang iftirakul ummah atau perpecahan umat, di mana makna yang terkandung dalam istilah itu adalah orang atau kelompok umat Islam yang senantiasa mengikuti dengan berusaha secara maksimal untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara murni dan konsekuen sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul dan sunnah sahabatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan, kesalahan di dalam video ini, penyampaian, dan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.